Halo teman-teman, ketemu lagi di Miki Little Pastry di Tips Baking bersama Miki hari ini. Nah, hari ini, kalau kemarin mungkin sudah lihat postingan resepku sebelum ini, kita bikin apa? Bluder. Nah, hari ini aku akan bahas tips mengenai bluder. Teman-teman tahu ya, bluder itu kan ya seperti ini, terkenal dia lembut banget. Ini coba aku sobek. Nah, lembut, kemudian isian coklat, serat-seratnya juga lumayan halus. Nah, ini kelihatan. Kemudian kalau dimakan ini dia lembut banget. Nah, ini aku contohin aja. Wow. Jadi dia dimakan lembut banget. Kemudian seperti basah-basahnya juga lumayan awet. Dan bisa dibilang bluder ini salah satu menu roti yang cukup populer di Indonesia karena rasanya, teksturnya banyak orang yang suka, dan ada juga istilahnya yang produsen yang cukup terkenal di Madiun. Bluder ini terkenal di Madiun, ada beberapa seperti Cokro, Krishna, kemudian di kota-kota lain pun seperti aku di Surabaya juga lumayan banyak ya produsen bluder karena memang peminatnya cukup banyak. Nah, bluder ini kalau kita ngomong secara sejarah, secara detail aku masih belum tahu ya. Cuman kalau dari luar negeri, menu ada yang sejenis dengan bluder. Bluder ini istilahnya kalau di luar brioche. Kenapa aku bilang bluder istilahnya brioche? Karena memang secara komposisi brioche ini paling mirip dengan bluder. Sama-sama menggunakan jumlah telur yang cukup banyak. Ini aku makan dulu aja. Oke. Oke, intermezzo sebentar. Jadi kalau misal untuk bluder sendiri, bersama dengan brioche itu di kadar fat, khususnya telur dan di margarin atau menteganya. Nah, kita kan udah tahu bedanya sama brioche sama bluder, dia mirip, cuman bedanya kalau brioche biasanya sedikit lebih padat, sedangkan kalau bluder ini dia lebih ringan. Apa aja sih faktor-faktor yang menentukan kelembutan dari bluder ini? Yang pertama, dari segi komposisi resep atau bahan. Kalau teman-teman lihat, untuk resep di bluder rata-rata menggunakan kadar fat itu seperti telur, kemudian margarin, butter itu cukup banyak, plus dengan kadar air yang cukup banyak juga. Kalau secara komposisi, air itu kalau dari resep yang aku biasa bikin ya, airnya dari susu cair dan air dingin itu bisa kurang lebih 40% sendiri. Kemudian untuk telur, kalau biasanya teman-teman bikin satu resep adonan 1 kilo roti, kan biasanya pakai telur cuman 2 butir 100 gram. Tapi kalau bluder biasanya bisa sekitar 300 sampai 350 gram. Tapi kuning telur aja. Jadi sekitar 30 sampai 35% dari jumlah total terigu itu telurnya aja. Ini kita ngomong baru telur. Kemudian untuk fatnya sendiri seperti margarin, butter, total itu bisa sekitar 30 sampai 35% juga. Jadi kalau kita total 100%-nya kan terigu dulu 1 kilo nih. Airnya itu udah 40%. Kemudian telurnya 30-35%, fatnya 30-35% juga. Total terigunya hampir 1:1 dengan total cairan dan fat. Itu kenapa bluder punya aroma yang kuat, kemudian tekstur yang lembut banget, dan rasa yang gurih. Gurihnya bisa dibilang gurih banget ya, karena memang kadar telurnya yang cukup banyak. Belum lagi ada tambahan gula dan lain-lain, gulanya pun ya cukup banyak. Itu faktor yang membantu biar bluder teman-teman benar-benar lembut banget. Nah, kemudian selain faktor dari bahan komposisi tadi ya, komposisi tadi kan pengaruh. Jadi untuk jaga kelembutan, moist segala macam. Nah, yang proses kedua itu ada di proses mixing.
proses mixing harus lebih hati-hati karena bluder ini bisa dibilang untuk kategori roti dia kadar cairannya itu cukup banyak ya. Jadi adonan teman-teman yang teman-teman buat, kalau biasa bikin roti manis, roti tawar kan total cairan anggaplah susu, air sama telur itu bisa sekitar 40-50%. Itu kan ada beberapa resep itu sudah lumayan lemes ya. Kalau lemes kan otomatis waktu di mixing itu butuh waktu lebih lama. Nah, berlaku juga untuk bluder. Bluder ini karena kapasitas tadi yang aku ngomong sebelumnya, terigunya sekilo, total cairannya aja bisa hampir sekilo, cairan dan fat ya. Otomatis si terigu pembentukan gluten ini akan butuh waktu lebih lama. Nah, proses mixing ini harus diperhatikan. Untuk menjaga proses mixing yang lama, usahakan gunakan cairan yang dingin, air dingin dan susu dingin. Jadi, biarpun proses mixing lama, adonan teman-teman tidak cepat panas ya. Kalau panas, nanti pengaruhnya ke ragi. Ragi teman-teman akan bekerja duluan. Kalau ragi sudah bekerja duluan, nah adonan jadi panas. Waktu di mixing dia sedikit mengembang. Nanti pengaruhnya serat dari bluder teman-teman akan jadi kasar. Jadi itu proses mixing, perhatikan. Nah, tips lagi yang lain, cara mengakali biar istilahnya mixing ini tidak terlalu panjang. Kalau aku biasanya suka jadi air, susu aku masukkan dulu uleni, telur aku tahan dulu, aku nggak masukin semua. Bisa mungkin kalau waktu diuleni tanpa telur, adonannya terlalu keras, telurnya bolehlah dari 300 gram per 1 kilo tepung ya. Itu teman-teman masukkan dulu 50-100 gram. Untuk bantu biar dia kurang lebih bisa 3/4 kalis lah. Setelah 3/4 kalis baru sisa kuning telur teman-teman masukkan ke adonan, diuleni, tercampur rata, kemudian langsung fatnya yang 30% itu lagi teman-teman masukkan juga, diuleni sampai dia kalis. Itu lumayan membantu mempersingkat waktu. Jadi biar adonan bluder teman-teman ini nggak terlalu panas, karena memang adonannya pasti lembek banget. Biasanya kalau misal bikin pakai mixer yang agak besar, itu pakai hook bisa, tapi kalau jumlahnya terlalu sedikit pasti lebih enak pakai pedal yang kipas itu. Nah, itu tips untuk mengakali waktu selama mixing. Jadi usahakan mixing yang prosesnya waktunya agak lama, teman-teman persingkat ya. Persingkatnya itu dalam artian diakali dulu, cairan masuk, biar gluten terbentuk dulu, baru telur atau fat-fatnya ini ikut masuk. Jadi untuk mempercepat lah istilahnya. Nah, itu yang proses mixing. Kemudian setelah proses mixing kita masuk proses pembentukan. Nah, teman-teman bisa lihat ya mungkin di resepku yang ini, yang bluder. Pembentukan biasanya dia nggak sekedar dibulatkan aja, tapi seringkali ditipiskan, tarik lipat. Itu tujuannya biar seratnya lebih halus. Kalau serat lebih halus otomatis nanti waktu pemanggangan udara yang istilahnya kelembapan yang terlepas dari roti itu akan lebih minimal, akan berkurang. Jadi semakin halus biasanya akan membantu tekstur bluder bisa lebih lembut. Itu dari proses pembentukan yang dilipat itu. Kemudian setelah proses pembentukan, shaping, setelah itu kita masuk ke proses proofing. Nah, ini proofing ini kalau untuk bluder harus benar-benar sabar karena memang dari adonan dia kan bisa dibilang kadar cairan tinggi. Kalau cairan sudah tinggi, adonan lembek. Plus ketambahan lagi kadar fatnya juga tinggi. Kalau fat tinggi, dia kan sedikit banyak akan ada gluten yang terpotong. Otomatis si adonan ini akan lebih berat. Jadi kalau adonan berat, ragi pun kerjanya akan perlahan-lahan. Jadi dia mengembangnya pelan. Rata-rata dari pengalamanku untuk bikin bluder, proses proofingnya itu bisa mencapai kurang lebih 4-6 jam. Itu untuk cetakan bluder yang standar yang mungkin diameter sekitar
78 cm kalau nggak salah, itu dengan timbangan masing-masing adonan kurang lebih 60 gram, itu butuh waktu proofing bisa 4-6 jam. Nah, 4-6 jam itu dengan catatan idealnya kalau untuk bluder lebih bagus kalau di proofing di suhu ruang. Kenapa di suhu ruang? Karena kalau di suhu ruang adonan ini ragi di dalamnya ya, tidak dipaksa berkembang terlalu cepat. Jadi dia bisa mengembangnya perlahan. Kalau perlahan, tekstur pori yang kecil-kecil ini akan lebih terjaga. Dia seratnya lebih halus. Dan biasanya kalau orang-orang bilang seratnya bisa naik ke atas. Nah itu dari proses proofing ya. Jadi usahakan suhunya suhu ruang aja, jangan dipaksa di box proofer. Karena kalau box proofer otomatis pori-porinya akan lebih besar dan waktunya harus sabar 4-6 jam, dan otomatis kalau 4-6 jam teman-teman harus bisa menjaga istilahnya kelembapan dari adonan selama di proofing. Cara gimana? Cara paling gampang, waktu teman-teman tata di atas loyang, bagian atasnya teman-teman tutup dengan plastik. Tujuannya kenapa? Tujuannya menghindari biar kalau ada kipas angin, ada angin yang lewat lah istilahnya, dia tidak mengenai kulit permukaan atas dari bluder. Kalau mengenai permukaan kulit atas dari bluder, nanti bluder teman-teman akan membentuk kulit. Nah, kalau membentuk kulit, otomatis proses proofingnya akan lebih lama lagi. Itu yang proses proofing. Kemudian terakhir setelah proofing, oh ya, proses proofing ini biasanya kalau bluder dia sampai di bibir cetakan. Jadi kalau bentuknya kan rata-rata agak seperti menjamur ya, seperti mau tumpah. Biasanya seperti itu, tapi bisa disesuaikan. Kalau teman-teman nggak terlalu suka yang seperti meluber mau tumpah, kalau lebih di bawahnya pun nggak masalah. Itu kembali ke selera. Ya. Kemudian untuk setelah proses proofing kita masuk proses panggang. Kalau panggang, nah teman-teman bluder ini kan ada cetakan di bawahnya. Cetakan, terus kemudian kalau cetakan ini pasti kita pakai alas. Nah, dan ukuran adonan yang tinggi, cara pemanggangannya pastikan gunakan api bawah yang lebih panas daripada api atas. Kenapa? Karena kita mau dorong biar bluder ini bisa mengembang ke atas lebih bagus. Dan juga kan di bluder ini kadar fatnya lumayan tinggi dan juga kadar gulanya cukup lumayan juga. Kalau api atas teman-teman dipasang terlalu tinggi juga biasanya lebih cepat gosong karena cetakan yang tinggi dia didorong ke bawah mengembang ke atas, yang bagian atas bluder teman-teman mendekati api yang di atas. Jadi perhatikan untuk pemanggangan bluder, usahakan gunakan api bawah yang lebih tinggi daripada api atas untuk jaga biar warnanya tidak terlalu coklat. Kalau aku pribadi, aku biasa pakai suhu oven. Kalau api bawahnya 190, api atas aku set kurang lebih 160-170. Tapi ini kembali ke masing-masing oven ya, karena beda oven, tingkat panasnya pun juga berbeda. Nah, kalau misal teman-teman ada yang tidak ada api atas, ya udah nggak masalah, pakai api bawah aja. Cuman perhatikan api bawah aja, nanti sambil mungkin kalau pengalaman pertama 2 kali nggak kelihatan ya, tapi dilihat cari waktu yang optimal. Kalau misal suhunya mau dinaikkan itu kalau oven kecil jangan lebih dari 200, 190 aja oke lah masihan. Kecuali kalau oven besar, ovennya yang oven gas yang seperti 2 deck itu ya, mau set api bawahnya 190, 195, hampir 200 itu masih oke, karena ruang panggangnya masih besar, dia nggak terlalu cepat gosong bagian bawahnya. Tapi ya itu, suhu ideal biasakan di sekitar 190. Dan api atas itu yang 160 kalau ada api atas bawah. Dan waktu untuk lama oven usahakan berkisar di 15 menit sampai 17 menit aja. Tujuannya kenapa? Karena selama masih di batas 15-17 menit, biasanya pemanggangan ini kan lebih optimal ya. Jadi banyak kelembapan itu yang masih bisa ya belepotan, masih bisa dijaga di dalam bluder teman-teman. Jadi bludernya
kalau matangnya cukup cepat, otomatis bagian dalamnya akan lebih moist. Nah, kalau lebih moist, nanti efeknya kalau teman-teman makan, itu pasti lebih lembut. Nah, gimana? Cukup mudah kan tips-tipsnya? Jadi, prinsipnya masing-masing step diperhatikan, dan kalau bikin bluder yang pasti harus sabar. Sama sih, aku juga gak sabaran, karena satu, proses mixingnya lama. Kemudian nanti waktu di proses proofing lama lagi. Nah, tapi ya itulah. Kalau teman-teman bikin bluder, biasanya harganya bisa cukup lebih tinggi ya dibanding roti biasa, karena memang bahannya yang premium, kemudian proses bikinnya yang cukup ribet, dan hasilnya ya bisa dibilang worth it lah. Enak, lembut, makan satu rasanya nggak cukup deh. Oke teman-teman, mungkin sekian tips-tipsku penjelasan mengenai bluder. Kalau teman-teman merasa ada yang masih belum paham, masih ingin diskusi, jangan khawatir, tulis saja di komen di bawah, aku akan usahakan balas secepatnya. Kalau mungkin ada teman-teman yang pingin, misal ada satu topik nih yang pingin aku bahas, jangan khawatir, tulis saja di komen, aku akan bantu usahakan persiapkan materinya secepatnya. Oke teman-teman, seperti biasa, kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe biar teman-teman nggak kelewatan update-update video tips dan resepku yang aku akan update tiap minggunya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.